Jangan mudok-mudokke yang Allah tidak mudokke. Mengingat mati. Kalau kita pengen hati kita bersih dari karat, paling tidak kita melakukan dua hal aja, yaitu membaca Al-Quran dan ingat mati. Mengingat mati bukan hanya untuk yang 10-10 mas, yang muda-muda. Oh, yang muda-muda ingat pasti sing tua-tua TSC. Belum pasti. Gimana? Yang tua jelas. Kita harus ingat mati yang tua. Itu jelas, tapi yang muda bukan berarti enggak terus mengingat mati. Kalau dulu orang Jawa memberi nasihatnya ketika saya masih kecil itu, guru saya jelaskan klir belon lebih kambil duwe bluluk. Kamu Pak duwe dulu Pak. Jengkel. Jadi ada buah kelapa itu yang jatuh gugur masih bluluk. Kemudian ada yang cengkir, ada yang degan, ada yang klopo wis biasa, jadi klopo wis garing. Jadi yang namanya kelapa gugur itu kemungkinannya bisa segala tahap. Begitu juga manusia, ada yang meninggal ketika masih bayi, bahkan dalam kandungan sudah meninggal ada. Jadi bayi itu belum sempat lahir sudah meninggal di kandungan. Kemudian ada yang baru lahir sudah meninggal, ada yang balita meninggal, ada yang anak-anak meninggal, ada yang remaja meninggal, ada yang dewasa awal meninggal, ada yang dewasa tengah meninggal, ada yang manula meninggal, banyak. Tapi ini yang makanya kita harus mengingat mati itu untuk semua orang. Salah satu akhlak itu yang terbaik adalah ketika dia berbuat baik dengan kesadaran akan ada kematian, akan ada akhirat. Itu akhlak yang terbaik Pak. Oke, kita akan bahas yang pertama. Kita buka dulu surat Ali Imran ayat 139. Bicara tentang orang beriman itu derajatnya tinggi. Mari kita baca bareng-bareng Pak. Saya dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Monggo. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. In kuntum mu'minin. Wala tahinu, jangan merasa hina, jangan merasa lemah. Wala tahzanu, jangan merasa sedih. Wa antumul a'launa, kamu adalah yang paling tinggi derajatnya. In kuntum mu'minin, kalau kamu orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita ada merasa minder, ada merasa sedih, tingkatkan dong iman kita. Bagaimana meningkatkan iman kita? Kalau dalam surat Al-Anfal ayat 2, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang beriman itu cirinya seperti apa? Yang pertama, jika disebut nama Allah artinya bergetar, semangat, gemregah Pak. Sama ketika sampelnya itu persis ketika di bulan Ramadan kita mendengar adzan maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Seperti itu harusnya orang beriman tuh Bu. Setiap mendengar nama Allah hatinya semangat, bergetar, gemregah Pak. Orang dengar nama Allah biasa baik. Kalau kita mendengar nama Allah kok belum semangat, itu iman kita masih diragukan.
Kalau kita di bulan Ramadan itu sebagai sampel Pak, ketika mendengar adzan maghrib. Tapi by the way, ketika adzan maghrib di bulan Ramadan itu mendengar adzan teringat akan Allah atau teringat akan pola? Di bulan Ramadan mendengar adzan maghrib itu senang karena ingat sama Allah atau ingat sama pola? Oh, Kolak juga nggak masalah Pak, tapi kita kembalikan kolak ini rezeki dari. Kalau kita belum bisa mengingat Allah, sedang ingat apa yang sudah diberikan Allah pada kita. Dalam surat Al-Duha bahwa dengan nikmat Allah itu harus kita sebut. Kedua, dibacakan ayat Allah semakin beriman. Berarti sekarang tuntutannya membaca ayat Allah dan memahami. Karena kalau nggak memahami, nggak akan meningkatkan iman kita dan dihayati, dicocokkan dengan keadaan sehari-hari. Kemarin saya itu butuh uang sekian, saya nggak punya, kemudian saya berdoa, saya berikhtiar, ternyata Allah memberi kemudahan. Jadi kalau kita itu membaca ayat itu sudah dicocokkan dengan apa yang terjadi sehari-hari Pak. Jadi kemudian meningkatkan iman itu dengan tawakal kepada Allah. Tawakal itu ya usaha maksimal, kemudian hasil kita pasrahkan Allah. Kita tawakal A dapat B tetap bersyukur, kita tawakal B dapat A kita tetap bersyukur Pak. Itu namanya tawakal sungguhnya. Tawakal, kita pengen tempe dapat sate, kita pengen sate dapat tempe. Kalau orang pengen tempe dapat sate, gelo enggak Pak? Kalau pengen sate dapat tempe, gampang. Mangan tempe rasane kaya mangan lauk sate. Digawe rasa sate kan iso. Menggur masalah rasa kok. Rasa itu kita yang mengontrol kok. Rasa itu enak atau enggak itu tergantung kita sebenarnya. Kalau orang udah lapar apapun enak. Kalau orang yang bersyukur apapun akan enak, karena itu dari Allah yang terbaik untuk saya. Orang iman juga ada tingkatannya. Di yang berikutnya ini adalah dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Jadi orang mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Kuat tidak selalu berupa fisik, badan, jasmani, tidak selalu berupa materi. Ada juga kekuatan yang sifatnya spiritual. Bagaimana ciri mukmin yang cerdas, yang kuat, yang hebat? Dalam sebuah hadis Rasulullah ditanya, qala fa ayyul mu'minina aqyasu? Siapakah orang mukmin yang paling cerdas? Siapakah orang mukmin yang paling hebat? Rasulullah bersabda, aksaruhum lil mauti dzikra. Orang mukmin yang cerdas itu yang banyak mengingat kematian. Cukup sampai di sini? Enggak. Yaitu orang yang paling baik mempersiapkan kehidupan setelah kematian. Perjalanan kita itu Pak, pertama kali kita itu mati, kemudian kita hidup, kemudian mati, kemudian diakhiri dengan kehidupan yang panjang Pak. Jadi akhir perjalanan kita bukan kematian, tapi kehidupan. Orang yang beriman, yang cerdas itu ingat kematian dan dia mempersiapkan kehidupan setelah kematian. Jadi kalau kita punya harta, orang yang cerdas tidak hanya dipakai di dunia Pak. Wah tak entek gue mangan-mangan koya-koya gini. Oh enggak. Orang yang cerdas pasti mengambil sebagian untuk kehidupan akhiratnya. Itu orang yang cerdas. Sekarang bisa dengan punya harta itu, sudahkah ajek dengan menyediakan yang untuk akhirat? Siapa yang banyak mengingat kematian, dia akan dimuliakan dengan 3 hal. Yang pertama, dimudahkan untuk bersegera bertaubat. Orang itu yang ingat mati itu akan dimudahkan oleh Allah untuk bertaubat. Tapi kalau orang yang gak ingat mati, orang akan mengira hidup selamanya. Jangan pernah dengar syair yang ku ingin hidup 1000 tahun lagi gitu Pak? Pernah dengar? Ku ingin hidup 1000 tahun lagi, gitu kan? Jadi kan siapa Pak? Tahu nggak siapa yang menulis kata-kata itu? Khairil Anwar.
Khairil Anwar usianya berapa, Bu? Dia meninggal usia nggak ada 40 tahun, Pak. Dia mengatakan kau ingin hidup 1000 tahun lagi, tapi usianya lebih panjang panjenengan, Pak. Yang kedua, kalau orang ingat mati itu hatinya akan menjadi qanaah. Qanaah tahu nggak apa, Bu? Rian Demasif mengatakan syukuri apa yang ada, gitu kan? Kalau orang yang qanaah itu bersyukuri apa yang ada, Pak. Nggak golek-golek sing ra ono. Ada orang itu disuguh, Pak. Dalam satu jawaban makan, disuguh macam-macam makanan, Pak, lengkap. Tengkleng ono, sate ono, gudeg ono, gerek milih. Gara-gara satu hal dia tidak bersyukur, golek sing ra ono. Ra sambel deh. Ra ono kerupuke. Gara-gara sambel orang itu enggak bersyukur, Pak. Enggak qanaah. Gara-gara kerupuk orang enggak bersyukur. Makanya Bapak Ibu sekalian, ampun mudok-mudok deh, Pak. Wah, nek sarapan ranggo kerupuk is gak lengkap. Jangan kita membuat ada di otak kita itu mudok nih. Nek lebaran kudu ono ketupat, nek korban kudu sate. Jangan mudok yang Allah tidak mudoke. Lebaran itu kudu ono kupat, nek lebaran itu kudu ono lontong sayur, lontong opor dan sebagainya. Jangan mudoke yang tidak ada tuntunannya, tidak mengharuskan. Bukan haram loh, Bu. Jangan Pak Hasan ngaramke lontong di bulan Syawal. Tidak. Nek jenengan misalnya nek makan, aku ki nek esuk, bapak-bapak, nek esuk nek tangi turu kudu ana kopi, kudu ana sarapan, kudu ana kerupuk, kudu ana sambel. Jangan mudok-mudokke sing ora kudu. Kata lu, apa yang ada disyukuri. Begitu lihat tengkleng, alhamdulillah tengkleng. Ada sate, alhamdulillah saya masih bisa makan sate dengan aman. Ada apa? Kalau sing ra ono saya sebut, Bu. Makanya kita, yang namanya orang yang qanaah itu mensyukuri apa yang ada, enggak golek-golek sing ra ono. Itu akan kita apa? Enggak pernah puas. Itu yang kedua. Kalau kita melihat mati akan diberi hati yang qanaah. Kita bisa bersyukur apa yang ada. Yang berikutnya adalah yang ketiga, semangat melakukan ibadah. Jadi ketika kita ingat mati itu ya, aku bisa ya perlu sangu. Aku ki perlu sangu ora minggur sangu nang donya. Anakku sekolah wae tak sangoni. Minggur saka omah tekan sekolah iki pirang kilo. Ono 10 kilo. Sangone awake dhewe akan berjalan di akhirat khalidina fiha. Berkilo-kilo, ribuan kilo, miliaran kilo. Masa orang sanggup? Anak dhewe mikir sekolah ngarepe sangoni kok. Masa kita yang mau bepergian jauh tidak mempersiapkan bekal? Berarti kan orang bodoh itu. Jadi orang cerdas pasti akan berpikir, aku mesti dibondongi kudu harus bernilai akhirat juga. Siapa yang lupa mengingat kematian, dia akan dihukum dengan 3 perkara. Menunda-nunda taubat. Ini yang pertama, kebalikannya. Tidak ridho terhadap pemberian Allah atau takdir Allah. Yang ketiga, malas beribadah. Ini nasihat dari seorang ulama bernama Ad-Daqaq rahimahullah. Bapak Ibu sekalian, saya hormati. Cepat